Selamat siang guys, semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku, Bang Ginting. Aku ingin mengangkat satu tema hari ini tentang listrik juga. Kita akan membahas tentang MCB. MCB, teman-teman pasti sudah sangat familiar, apalagi Anda semua merupakan salah satu bagian dari pelanggan ataupun konsumen PLN. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke sana, aku mau mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk membayar rekening listrikmu, tagihan listriknya, karena batas terakhir adalah tanggal 20 setiap bulannya. Sekarang sudah tanggal 18. Jangan lupa ya, bayar rekening listrikmu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Oke? Nah, hari ini tema yang kuangkat adalah tentang MCB. Teman-teman pasti sudah sangat familiar, apalagi di kalangan tukang instalasi listrik. Dan sebagai pelanggan PLN, kita juga harus tahu bahwa MCB itu merupakan salah satu komponen penting di dalam rumah kita. Nah, tema ini akan aku angkat dan akan aku bagikan sedikit informasi tentang MCB yang ada di PLN maupun yang ada di pelanggan. Untuk informasi ini akan aku bagi menjadi 3 bagian informasi yang sangat penting. Yang pertama, bahwa MCB itu merupakan singkatan dari miniatur circuit breaker. Miniatur circuit breaker. Nah, MCB ini itu berfungsi sebagai alat proteksi baik itu di sisi PLN maupun di sisi instalasi. Nah, ada 2 MCB. Ada di MCB di PLN, ada satu lagi di MCB di pelanggan, di konsumen. Nah, MCB di PLN itu sesuai dengan standar atau kontrak daya yang diajukan oleh pelanggan kepada PLN. Seperti itu. Kemudian MCB di pelanggan itu menyesuaikan besaran yang ada di MCB PLN. Bedanya apa? Bedanya kalau MCB di PLN itu kalau rumah daya yang satu pas, pasti MCB-nya hanya 1. Sedangkan MCB di pelanggan itu belum tentu 1, bisa 2, bisa 3. Contoh, MCB di PLN itu besaran dayanya kurang lebih sekitaran 6 ampere ya, 6 ampere atau 1300 watt. Sedangkan di pelanggan ini totalnya harus 6 ampere juga. Ya, 6 ampere juga. Yaitu bisa jadi di dalamnya ada 2 MCB, berarti tinggal dibagi 2. Ya, yang satu 2 ampere, yang satu 4 ampere. Disesuaikan dengan kapasitas MCB yang ada. Sehingga ini 6 ampere di dalam rumah, dan di sini punya PLN totalnya 6 ampere. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu informasi yang pertama. Kemudian yang kedua, MCB PLN itu ada segelnya. Ya, segelnya. Artinya apa? Artinya ketika ada MCB yang tidak ada segelnya, bahkan sampai dengan diganti, MCB PLN ini sampai dengan diganti sendiri, maka dan tidak sesuai dengan besaran daya kontraknya, maka ketika nanti petugas PLN datang ke rumah dan mengecek, ternyata ada yang tidak sesuai, maka apa? Akan dikenakan sanksi kepada pelanggan. So, teman-teman hati-hati.
jika melihat ada MCB yang tidak sesuai dengan daya kontraknya, apalagi MCB punya kita sendiri, maka segera laporkan ke PLN. Jangan tunggu berlama-lama. Oke? Nah, kemudian sedangkan di sisi pelanggan, ini sisi PLN, ini sisi pelanggan. Sedangkan di sisi pelanggan, ini MCB-nya tidak harus di segel. Nah, karena itu sudah kewenangan milik pelanggan. Nah, sekali lagi, batas kewenangan antara PLN dengan pelanggan adalah sampai kWh meter. Jadi ini dari sumber listrik PLN, ini kWh meternya, dan ini MCB dari pelanggan. Jadi batasnya sampai kWh meter ini. Setelah kWh meter keluar ke MCB pelanggan, itu sudah kewenangan pelanggan. Jadi pelanggan silakan menyesuaikan dengan yang ada di PLN dan sesuai dengan kapasitas daya yang ada di PLN. Seperti itu. Itu informasi yang kedua. Kemudian yang terakhir, informasi yang ketiga adalah saya mau memberitahu kepada Anda semua bahwa MCB ini akan bekerja ketika dia sudah melebihi arus nominalnya, I-nominal, tetapi tergantung pada jenis MCB-nya. Ya, pertanyaan seperti ini. Kok ada MCB yang dia besarannya hanya 2 ampere, tetapi bisa melebihi kapasitasnya sampai 4 ampere? Nah, itu pertanyaannya itu yang harus teman-teman tahu. Apalagi itu MCB yang terpasang di kWh meter PLN. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Yang pertama, kalau jadi temuan PLN, maka akan dikenakan sanksi. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada kelebihan daya, kamu akan dikenakan denda karena sudah mengganti MCB tadi tidak sesuai dengan daya kontrak yang ada di PLN. Nah, pertanyaannya, gimana cara menentukan kesesuaian atau kebenaran MCB yang kita gunakan? Ya, tetapi saya yakin hampir 90% semua MCB yang ada di pelanggan PLN itu semua benar. Pemakaiannya benar. Ya. Nah, kemudian itu yang jadi 3 poin penting. Dan yang terakhir adalah yang ingin aku bagikan sama teman-teman semua, MCB. Yang terakhir, pastikan MCB-mu sesuai dengan daya kontraknya. Bagaimana cara melihatnya? Dengan melihat di ID pelanggan ataupun dengan melihat di struk tagihan listrik. Bila dayamu misalkan 450, berarti MCB-mu besarannya 2 ampere. Bila daya listrikmu dayanya 900, berarti besaran MCB-mu 4 ampere. Bila daya listrikmu 1300, berarti besaran MCB-mu 6 ampere. Seperti itu. Kalau seandainya ada yang melebihi atau tidak sesuai dengan kontrak daya listrik yang didaftarkan ke PLN, maka PLN nanti tidak segan-segan akan memberikan sanksi kepada konsumennya. Seperti itu. Sampai situ sudah paham teman-teman semua? Hari ini kita belajar tentang informasi tentang MCB. Nah, cara menghitungnya gimana? Kok bisa MCB 450 itu 2 ampere, 900 itu 4 ampere, 1300 itu 6 ampere. Ya kan? Di atasnya lagi ada 2200 itu 10 ampere. Ada lagi di atasnya 3500, ya kan, itu 15 ampere. Ada lagi di atasnya 4400 itu 20 ampere. Ada lagi di atasnya 5500 itu 35 ampere. Dan seterusnya, itu daya-daya yang kecil. Gimana cara kok bisa mengetahui segitu besaran ampernya? Jadi gampang saja, misalkan daya 1300. Berarti kalau kalian anak listrik, kalian pasti tahu I sama dengan P per V, atau P sama dengan V kali I. Jadi daya sama dengan tegangan dikali arus. Otomatis apa? P dibagi V, itu P-nya 1300, V-nya
220 volt itu tegangan listrik dari PLN. Otomatis 1300 dibagi 220 itu sama dengan sekitar kurang lebih, kalau komanya ya, 5,90 nih. Jadi 5,90 itu kurang lebih 6 ampere kalau kita bulatkan. Jadi yang ada di PLN adalah MCB 6 ampere seperti itu. Nah, begitu seterusnya untuk perlakuan daya-daya yang lainnya, baik itu 450 watt, 900 watt, 1300 tadi, 2200, 3500, 4400, 5500, 7700, dan seterusnya. Itu tinggal dibagi daya 220 volt. Maka kalian akan bisa menentukan berapa besaran MCB yang sesuai dengan kapasitas yang ada di PLN. Seperti itu. Yuk kita jaga instalasi dan alat listrik di rumah kita agar sesuai dengan standar dari PLN. Ya teman-teman, jangan lupa hitung sendiri, cek sendiri, gunakan yang benar agar yang kamu dapatkan adalah kualitas listrik yang nyaman. Seperti itu teman-teman semua. Bila di lokasi ternyata MCB-mu tidak ada, maka apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Ada yang tahu? Nanti aku akan kasih tahu di video aku selanjutnya. Kita akan bahas bersama. Terima kasih. Salam dari saya, Bang Giting.